boleh jadi di ruang digital ini tidak semua benar. Ruang digital ini seperti dua sisi mata koin. Ada orang yang menggunakan ruang digital ini untuk, ya katakanlah semacam ujaran kebencian. Viral itu tidak selalu benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi dimanapun Anda berada, selamat datang dalam konten terbaru channel Kementerian Agama Kota Bitung dalam podcast Kemenak Berdampak. Nah sahabat sekalian, di episode perdana kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan era digital saat ini, yakni beragama di ruang digital. Dan untuk episode perdana kali ini bersama kita telah hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, kami sebut dengan hormat Bapak Haji Yahya Wahidin Pasiak SAG MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan sudah bisa hadir dalam acara podcast Kemenak Berdampak kali ini. Dan mungkin sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita saat ini, kami ingin bertanya terlebih dahulu karena bertepatan Bapak Kepala Kantor sendiri merupakan inisiator utama berdirinya podcast Kemenak Berdampak saat ini. Kira-kira cerita apa yang melatar belakangi dibuatnya podcast Kemenak Berdampak ini, Pak? Ya, saya kira alasan utamanya itu karena memang podcast ini menjadi kebutuhan pada ruang digital. Karena ternyata banyak juga informasi yang kita bisa berikan kepada masyarakat melalui podcast. Sehingga itu kami berpikir tugas-tugas kami di Kementerian Agama ini juga bisa terbantu dengan kita menghadirkan podcast. Maka podcast ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, baik dia penyuluh agama, guru, para pengawas, dan kita semua yang ada di kantor ini. Kita bisa menggunakan podcast ini sebagai media pemberi informasi terkait dengan tugas pokok fungsi kita kepada masyarakat dan layanan-layanan yang diharapkan. Maka itu kami berupaya menghadirkan ini untuk supaya suara kami di Kementerian Agama ini lebih bisa menjangkau di banyak orang. Itulah yang menjadi dasar kita mencoba menghadirkan podcast. Jadi sebagai sarana informasi Ya, kepada publik terkait kiat-kiat ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian Agama, betul. Pak. Ya. Khususnya di ruang digital itu sendiri. Nah, Pak, mungkin menyambung hal tersebut, kalau kita melihat data terbaru saat ini bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai angka 80%. Betul. Yang tentunya ini tidak sedikit. Ya. Bagaimana kemudian Kementerian Agama memandang jumlah pengguna internet yang berkembang secara masif ini, Pak? Ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Kementerian Agama karena dari angka ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa ruang digital itu bukan lagi sebagai pelengkap, tapi dia sudah menjadi ruang utama interaksi manusia. Apalagi kalau dalam konteks agama, ini menjadi penting karena otomatis ada semacam pindah tempat belajar. Orang kemudian belajar agama pada ruang-ruang yang ada di ruang digital. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami Kementerian Agama karena boleh jadi di ruang digital ini tidak semua benar dan tidak semua menyampaikan itu dengan maksud memberikan kebaikan. Ada juga yang mungkin dengan kepentingan tertentu. Maka disinilah sebenarnya tantangan bagi kami di Kementerian Agama untuk masuk di ruang digital untuk memberikan hal yang benar. Jadi mungkin bisa dikatakan ruang digital ini seperti dua sisi mata koin, di mana sisi yang satu bisa memberikan keuntungan baik secara pemberitaan yang lebih masif, tapi kemudian di sisi lain menjadi tantangan yang tersendiri bagi Kementerian Agama. Ya betul, karena ruang digital itu sebenarnya kita berharap ada banyak inspirasi, hal-hal yang menyejukkan yang kita dapatkan di dalam Ya. ruang digital. Tapi faktanya juga ada orang yang menggunakan ruang digital ini untuk, ya katakanlah semacam ujaran kebencian, kemudian pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat agama terpolarisasi atau masyarakat banyak terpolarisasi. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, ada paham-paham radikal yang coba masuk di wilayah di ruang-ruang digital ini.
Maka itu ruang digital ini tadi yang dikatakan ibarat dua sisi mata uang. Iya, Di satu sisi kita mendapatkan informasi terbarukan, menyenangkan, iya, informasi relevan, tapi juga ya itu tadi kalau tidak hati-hati di situ iya, juga ada ruang-ruang yang orang berkepentingan untuk hal-hal yang negatif. iya. Ini menarik, Pak. Saya jadi teringat dengan satu buku dari Tom Nichols, judulnya The Death of Expertise atau Matinya Kepakaran, di mana dalam buku tersebut dia mengatakan bahwa di era digital ada kecenderungan orang untuk lebih percaya pada pada orang-orang tanpa basic ataupun tanpa dasar keahlian tertentu. Hanya berdasarkan viral saja, Pak, itu lebih mudah orang untuk Ya, mendengarnya. sebenarnya singkat kata viral itu tidak selalu benar. Ya, Jadi viral itu selalu benar. viral Jadi tidak selalu itu selalu benar. benar. Karena begini, ketika kita hidup di ruang yang teknologi makin modern, ruang-ruang digital yang makin menjamur, betul tadi yang dikatakan. Ternyata kita menemukan hampir semua orang sudah jadi ahli. Ya, orang bisa siapa saja bisa berbicara Iya, tentang hal yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu, tidak mengerti ini. iya, Tapi karena ini ruang digital, jadi semua menjadi ahli. Betul tadi, maka kemudian ada yang menyebut sebagai hilangnya kepakaran karena tidak tahu iya, lagi mana yang ahli. Padahal kita tahu orang kalau belajar agama itu dengan tradisi yang panjang. iya. Ya, dia belajar kepada Guru. guru. Artinya begini, singkat kata dia belajar kepada orang yang diakui oleh dirinya punya kapasitas. Iya, Tetapi kalau di ruang digital tidak semua orang bicara itu kapasitasnya betul-betul menjadi iya, kapasitas yang betul-betul kita harapkan sebagai tokoh agama atau penyiar agama. Karena ada juga orang seperti tadi. Yang penting dia sudah tahu ada sepanggal dia sampaikan. Apalagi yang paling berbahaya kemudian orang ikuti itu. iya, Lalu iya, orang bicara semua hal. Maka itu kemudian kita agak susah membedakan mana yang ahli, mana yang, karena hilangnya kepakaran itu. iya. Ya begitu. Berarti tantangan utamanya di sini bukan hanya soal teknologi saja, ya, Pak, kalau bisa dibilang begitu. Ya. Jadi mungkin tantangan utamanya bagaimana kemudian ada etika literasi digital Ya. dalam penggunaan teknologi tersebut. Ya. Memang ketika kita memiliki banyak informasi, tantangan terberat kita adalah kita banjir informasi. Ya, Sehingga ketika mendapatkan banjir informasi ini, kita mesti memfilter. Ini informasi yang betul, ini yang ya, hoax, betul. yang viral ini belum tentu benar. Jadi kita perlu literasi digital yang baik, kemampuan digital yang bagus, budaya digital yang tertata dengan baik. Semua itu akan menjadi filter ketika kita miliki. Karena tidak semua yang ada di ruang digital itu memberikan ruang dampak yang positif bagi kita. Maka penting untuk memahami ruang-ruang digital. Ya. Menarik, Pak, pembahasan kita di saat ini. Memang kalau anak-anak sekarang bilang isinya daging semua ini, Ya, Pak. Dan kalau kita mau tarik lebih mengerucut, Pak, kalau ke generasi muda zaman sekarang, anak-anak muda zaman now istilahnya. Karena yang mendominasi pengguna internet di Indonesia kan rata-rata ya milenial dan ya. Gen Z. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat peran mereka di sini dari anak-anak muda itu sendiri? Jadi kalau di Islam itu ada istilah begini ya, saya baca, Muslim tanpa masjid. Hmm, Jadi anak-anak generasi Z ini mereka pada sebagian besar itu tidak lagi belajar seperti kita dulu di rumah-rumah ibadah ya, dengan para ustadz, para pendeta yang ya, punya kepakaran. Tapi mereka ada di ruang digital, mereka belajar pada ruang-ruang digital ini. Dan itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena ini ruang digital, tidak semua orang situ pakar dan ahli. Berdasarkan pengetahuan, kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Jadi ketika berada di ruang digital, kita memang betul-betul mesti menggunakan kemampuan literasi digital yang baik kita. Karena jangan sampai nanti ruang digital ini akan membawa pada generasi kita makin jauh dari agama dan dia mendapatkan belajar agama dari orang-orang yang ya, sebenarnya jauh dari harapan sebagai pemberi informasi keagamaan yang kita anggap sebagai tokoh. ya. Ya, Pak, menarik sekali pembahasan kita. Jadi memang anak-anak muda sebagai pengguna terbanyak kalau bisa dibilang dari media sosial ataupun internet ini tentunya memiliki peranan yang sangat signifikan. Karena kemana arah bangsa ini tentunya akan diarahkan oleh generasi penerus bangsa. Oke, Pak, kalau mungkin kalau bisa dirangkum, kira-kira
seperti apa mungkin prinsip beragama yang sehat di ruang digital, Pak? Jadi yang pertama ya tentu kita gunakan ruang digital ini sebagai metode media pembelajaran. Ya, Maka yang kita sampaikan itu adalah ajaran agama yang menyejukkan, ajaran menyejukkan. agama yang penuh kasih, ajaran agama yang mengajak orang perilaku yang baik. Ya. Yang kedua, bagi umat beragama tentu kita berharap mereka juga tidak serta-merta kemudian begitu mendapatkan informasi agama langsung share. Dia harus melakukan verifikasi. Minimal kita belajar sedikit-sedikit lah. Ini boleh nggak kita bagikan? Iya, Kita kan sudah tahu ini kontennya terlalu keras iya, atau menyinggung agama yang lain. Kita mulai memfilter. Jadi cara beragama seperti itu akan membawa pada kehidupan beragama yang aman, nyaman. iya, Karena kita mulai tahu bahwa kalau konten ini akan menyinggung si A, agama si B, sehingga itu tidak perlu lagi. Cukup sampai kepada kita. Kalau dia sampai kepada kita, iya, cukup kita saja. Kita hentikan itu. Karena sekali lagi ruang-ruang digital ini tidak semua berisi informasi yang baik. iya, Lalu juga ada orang berkepentingan dengan ruang digital ini untuk iya, menyampaikan paham-paham. Maka kita sebagai pengguna mesti cerdas, punya literasi yang baik di ruang digital, dan lebih pada proses kendali diri dalam sesuatu yang kita dapatkan. Baca betul-betul apa boleh di share atau tidak, iya. itu akan menjadi berarti sekali bagi. Kalau bahasanya anak muda zaman sekarang, saring Saring sebelum dulu. sharing. Ya, Begitu kira-kira ya, Pak, begitu. kira-kira begitu. Dan Pak, kalau kita kaitkan dengan kehidupan beragama di Kota Bitung sendiri, yang dikenal dengan kerukunan di antara umat beragamanya. Apakah nilai literasi digital ini juga kemudian bisa diterapkan? Atau mungkin sepenting apakah nilai literasi digital ini diterapkan di ruang beragama khususnya di Kota Bitung? Ya, jadi maka itu penting kita setiap pengguna maupun mereka yang ada di ruang digital itu, apalagi dalam konteks agama. Ya, Informasi yang kita berikan itu adalah informasi yang benar, informasi yang menyejukkan dan mengajak orang untuk membangun kehidupan beragama itu dalam suasana yang baik. Kita di Kota Bitung ini adalah salah satu kota dengan tingkat kerukunan yang sangat baik. ya, Kita tidak punya konflik keagamaan. Maka ini harus kita jaga dengan baik, terutama di dalam ruang digital itu. Jangan lagi ada hoax soal kehidupan beragama. ya, Jangan lagi ada ujaran kebencian. Jangan lagi meneruskan berita-berita yang kemudian menyinggung umat beragama yang lain. Sebenarnya cara yang paling boleh kita lakukan di ruang publik untuk menjaga keseimbangan kehidupan beragama. Kita punya kebanggaan Bitung ini menjadi daerah yang aman, rukun dan nyaman sehingga semua agama bisa beragama. Di ruang publik, mari kita jaga bersama, jangan sampai nanti itu menjadi alat kita untuk membuat masyarakat kita terpecah, agama terjadi konflik, sehingga itu penting ya. bagi kita pengguna, yang mendengar, yang membaca, yang menggunakan digital ini untuk berhati-hati dalam konteks. Jadi kalau saya bisa menarik kesimpulan, memang ada dua ruang yang harus kita jaga bersama secara konsisten, ruang publik dan juga ruang digital. Karena kalau ada salah satu yang tidak bisa kita jaga, biasanya itu akan berimbas ke ruang yang lainnya, begitu ya Pak ya. Dan itu memang harus dijaga karena kalau dia sudah di publik, maka itu selalu saya bilang yang viral itu kan tidak selalu benar. Tapi kalau dia sudah viral, agak sulit kita menjelaskan kebenaran. Dia sudah terlanjur viral. Kadang-kadang orang lebih percaya pada viral daripada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, maka itu orang bijak-bijak menggunakan ruang-ruang kita. Iya, luar biasa sekali Pak perbincangan kita hari ini. Dari dialog ini kita belajar bahwa internet yang sudah menyangkau mayoritas masyarakat Indonesia, ruang digital yang dikatakan sudah tidak ada batasannya lagi, tapi ruang itulah yang justru harus bisa kita kendalikan dan kita harus menyuarakan pesan-pesan yang bernada kesejukan, membawa perdamaian di lingkungan bermasyarakat maupun di lingkungan sesama umat beragama. Mari kita hadirkan agama bukan hanya di tempat ibadah, tetapi juga di timeline, di komentar, dan di setiap jejak digital kita.
Saya Ariandi saat ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kemenak Berdampak. Bersama Kemenak kita hadirkan dampak bahkan di ruang digital.